Setelah ketebak itu yang ikutan nebang sama yang ikutan nontonin diliatin kepala di lantai depan rumahnya yang jadi tuh kakak gue matanya warna merah coy sambil nangis terus ngeliat muka gue ketawa kayak gitu. Jadi sebelum ditebang itu ada anaknya Pak Ustadz sama Pak Ustadz nginep di situ. Di pohon? Bukan, di rumah yang kontrakan itu. Halo semuanya, selamat datang di Kisah Mereka. Kali ini kita udah kedatangan narasumber yang mau cerita kisah mistis tentang hidupnya. Coba kita dengerin aja. Kenalin dulu deh Mbak. Ya ini kalau boleh tahu siapa namanya ini? Ina. Ina apa ya? Ina lucu ya? Ina lucu. Nanti Instagramnya ada di Ya bawah nanti Instagramnya kita kasih ya. Jadi kisahnya gimana nih Mbak? Awal mula hal-hal yang terjadi di dalam hidup aku, hal-hal mistis. Ya nggak usah yang cinta-cinta sih Mbak, yang serem Oh aja. gitu, oke. Itu di channel sebelah. Oke. Jadi aku mau sharing pengalaman mistis aku selama aku hidup sampai 20 tahun ini. Oh berarti umurnya 20? Iya. Bukan 24. Diskon 4 tahun. Oh iya. Oh iya dong. Oke. Oke. Dimulai dari aku waktu SMP. Jadi waktu SMP dulu rumah aku itu di Villa Tomang Baru di daerah Kota Bumi Tangerang. Nggak usah bloknya, nggak usah nanti di Iya, Ya, nggak kita usah. Iya, nggak nanti usah. didatengin sama. Iya. Jadi di dekat perumahan aku itu di satu komplek aku itu ada. Jadi kebetulan memang rumahku samping masjid. Oke. Nah, jadi posisinya ini rumah, ini masjid, di samping masjid itu ada rumah lagi. Jadi rumah, masjid, rumah. Ya. Nah, ini tahun berapa nih SMP-nya? Aku SMP itu tahun 2010-an ya. Berarti udah 10 tahun lalu, Iya. 11 tahun lalu ya? Iya. Oke. Terus habis itu bukan aku aja yang ngerasain dan ngeliat. Jadi dia emang benar-benar ngeliatin dirinya. Jadi Apa? gini, ada salah satu pohon itu di masjid? bukan, di samping masjid sama di samping rumah itu. Oke. Jadi di tengah-tengah. Nah, kebetulan di kamarnya, jadi tuh rumah aku kan namanya yang punya rumahnya Mas Gun, sebut aja Mas Gun ya. Iya. Oh, Mas Gun. Gunawan ya. Iya, Mas Gun. Jangan disebut. Oh, iya. Mas Gun. Gunawan. Itu hanya panggilannya aja. Jadi di rumahnya itu posisi kamarnya itu dekat sama pemandian mayat di kamar mandi. Di kamar mandinya masjid. Oh. Jadi Ada di keranda. masjid Iya, di ada situ buat ada mandiin mayat. Oke. Terus habis kayak gitu di kamarnya dia itu ada kamar mandinya dia, tapi untuk buang air kecil aja, bukan untuk mandi. Nah, di situ nggak ada yang berani masukin itu. Karena Mas Gunnya sendiri sempat keluar negeri dan rumah itu dikontrakin. Oke, jadi rumah sempat kosong lama. Iya, sempat kosong lama. Dan di samping rumahnya juga rumah kosong. Oke. Terus? Jadi awal ceritanya ini ya, mulai mistisnya. Setiap jam 3 subuh itu selalu ada bunyi orang masak sama nyuci. Masak sama nyuci tuh jam 3 subuh. Itu yang denger siapa tuh? Tetangga belakang rumahnya dan Rumah Ina? keluarga aku. Oke. Terus udah kayak gitu, kita sempat keberisikan dong. Apalagi ada banyak yang suka begadang juga. Suka ada yang nanya, emang jam 3 subuh itu lagi pada suka masak ya di rumah? Bulan Ada puasa suka... kali ya? Enggak. Oh, enggak. Lagi Bulan bulan puasa, puasa. enggak. Terus udah kayak gitu, bingung dong orang yang ngantrak di situ karena dia bilang, perasaan kita jam 3 subuh udah pada tidur, nggak ada yang beraktivitas Nah, lain-lain. masuk akal juga jam 3 pagi jam 3 masak subuh ya? gitu kan. Soalnya dia paginya dagang ya? Bener. Habis kayak gitu, ya udah tuh kita masih mikir positif. Oh, mungkin bukan rumah dia kali. Sampai akhirnya, jadi pohon itu kan emang niatan mau ditebang sama yang ngontrak di situ. Oke. Karena mungkin udah tinggi terus ganggu. Gede banget. Oh, Pohonnya pohon tuh apa gede. sih? Kurang Beringin tahu ya. atau? Beringin. Kayak beringin tapi nggak tahu beringin atau aku kurang tahu pohon, Oh, jujur ya. kalau jatuhnya mangga ya pohon Iya, mangga. bener. Kalau jatuhnya jambu, Iya, pohon jambu bener. itu. Nah, di situ tuh kebetulan memang pohonnya kita nggak ada pikir yang aneh-aneh ya. Jadi memang di pohon itu juga karena aku masih kecil juga, saksinya ada kakakku juga. Masih SMP. Iya, kakakku udah SMA lah. Terus udah kayak gitu kita maghrib tuh jajan. Oke. Jajan pas pulang kan ngelewatin Pohon itu. Heeh. itu tuh ada yang ngetawain kita dari atas. Ternyata tuh ada Mbak Kun lagi megang-megang sambil ketawa-ketawa, tapi kita nggak lihat mukanya. Kita langsung kabur ke rumah, manggil mama bukain pintunya, soalnya dikunci. Terus akhirnya dibuka, ceritalah sama mama, ternyata memang bukan kita aja yang lihat. Jadi pas lagi pulang jajan, lihat di atas pohon tuh kayak ada yang duduk ketawain bener. gitu. Ada yang ketawa dan lihatnya berdua sama adik iya, sama kakak. kakak saya sendiri. Terus udah kayak gitu, setelah itu
kita nggak berani lagi keluar maghrib. Ya, Makanya kadang orang tua suka ngomong gitu ya. Ngomong kan, nggak Jangan boleh keluar maghrib lu, keluarnya pagi aja. Tuh, itu bener. Ke Karena sekolah kalau pagi. iya, nggak boleh tahu sebenarnya. Oke, Terus ada oke. kayak gitu. Itu yang pertama tuh Iya ya. itu ya. Terus ya ini nih kejadian pas mau dipotong pohonnya. Oke, mau Jadi ditebang. sebelum dipotong, sebelum ditebang itu ada anaknya Pak Ustadz sama Pak Ustadz nginep di situ. Di pohon. Bukan di rumah yang kontrakan itu, Oh, karena di udah dikosongin gitu kan. Oh iya benar. Mau- Kan kira Iya di Iya. pohon, nginepnya di pohon. Iya. Terus habis itu anaknya Pak Ustadz sakit selama sebulan tiba-tiba. Itu tuh matanya merah, badannya panas. Iya, Iya. ya serius Oh. serius. Kayak Covid ya. Iya. Matanya merah, Iya, badannya matanya panas. Terus Matanya panas. iya, matanya kok matanya? Maksudnya matanya merah, badannya panas. Iya. Habis itu kita kayak bingung kan, kok bisa tiba-tiba sakit yang tadinya sehat-sehat aja. Jadi semenjak Dan dia itu nginep di sebelum situ dia sakit sebulan. Iya, pokoknya pas kan cuma sehari nginepnya karena Iya. besoknya kan langsung tebang. Oke. Itu tuh sakit Oh. selama sebulan. Setelah nebang dia sakit. Iya. Oke. Sebelum. Oh, sebelum ini sebelum nebang. loh. Ini sebelum nebang ya. Ini sebelum nebang nih udah sakit nih. Kan lagi Oh. nginep dulu nih sehari. Uh-uh. Terus udah kayak gitu Pak Ustadz sama istrinya istrinya. lagi sholat. Mm. Dia ngerasa di depan orang namanya Ustadz sholatnya khusyuk ya. Hmm. Terus bingung dong, dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Kita sendiri kalau misalkan sendirian pasti kayak di kamar ngerasa diliatin tuh berasa ya. Iya, iya. Dia tuh lagi sholat berasa diliatin. Dan itu tuh itu bener persis dia habis sujud, Mm-mm. terus udah selesai sujud, dia ngerasa ada kaki di depan dia. Dia ngeliat kaki. Iya, dia ngerasain ada yang ngeliat kaki. Heeh. Habis itu ya udah tuh kita belum dibahas sama ibu ustadznya setelah kebesokannya kita mau tebang pohon itu. Karena memang warga-warga dan semuanya pada rekomen untuk nebang pohon itu. Karena pernah sekali ditebang nggak bisa ketebang. Jadi maksudnya Jadi nggak bisa ketebang sama sekali. Jadi pas kayak ditebang patah itunya alat alatnya tebangnya. kayak yang kita ngerasa kayak yang motongnya itu katanya ini kayaknya alatnya tumpul ya. Jadi kayaknya nggak bisa. Oh, jadi dari tajam iya. mau motong nggak bisa, Iya, jadi nggak gitu. kepotong-potong. Iya, nggak kepotong-potong. Nah, habis itu akhirnya pas yang hari H ini nih, yang kedua kalinya, itu yang motong itu kebetulan ada abang aku, Pak Ustadz, sama yang lain-lain yang nebang pohonnya, itu rame banget. Oke. Terus kamu lagi di situ nggak ngeliatin? Kebetulan saya masih kecil, saya kepo masih pakai baju kaos sama celana dalam doang. Oh nggak ikut, berarti nggak ikut nebang. Nggak ikut. Kirain ikut nebang. Kalau sekarang pakai celana kan? Iya, Oh iya. Terus ada kayak gitu ya udah dong. Mm-mm. Ini aku pas udah proses penebangan itu sempat keluar getah warna merah gitu. Oh pas pohon ditebang keluar getah warna Iya, merah. setiap kita bukan kita ya, yang nebangnya itu Gesek-gesek iya, gitu, ngegesek-gesek keluar gitu, merah-merah. keluar getah warna merah. Oke. Aku mikir ini kayak di film-film aja, bla 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 bla. Cuman emang ini bukan aku doang yang ngelihat dan ini ya, karena kan emang kebetulan aku bisa ngeliat di rumah aku kan, aku nggak ikutan turun ke situ, cuma Oh, kelihatan jadi dari rumah ngeliatin Iya, pohon itu iya, ditebang. Terus banyak yang, wah kok keluar darah nih, keluar darah. Jadi orang kayak bilangnya kok keluar darah, padahal itu getah. Oke. Tapi kan bisa berpikiran seperti itu karena memang kejadian sebelumnya tuh udah ngeriin banget. Udah. Habis itu iya udah ngeri banget Udah kan. aneh-aneh. Akhirnya bisa lah ketebang, tapi nggak sampai di situ aja dia ngeganggu. Jadi pohonnya udah selesai ditebang Udah nih. nih. Jadi walaupun berdarah-darah Iya. tetap diterusin Iya, sampai udah ketebang. nyampe ketebang. Berdarah. Dan setelah Aneh, ketebang, iya. Betul. Keluar getah lah warna merah kayak darah. Setelah ketebang, itu yang ikutan nebang sama yang ikutan nontonin diliatin kepala di lantai depan rumahnya yang ngontrak itu, yang kontrakan yang sempat ditempatin sama Pak Ustadz. Oke. Itu kepala doang ya yang diliatin, itu Jadi kepala. dia selesai nebang mau ke kontrakan itu mungkin mau Enggak, istirahat atau iya apa? mau ngambil minum dan lain-lain kan. Langsung Itu lihat diliatin semua orang ngeliat itu ada kepala di lantai. Kepalanya kayak gimana? Rambutnya gimana? Ada gondrong? Jadi kayak Kayak kepala aja gitu, kepala. Aku lupa inget ya, cuman memang bentuknya memang kepala. Bulat gitu lah ya Iya, kepala. bulat kepala. Aku nggak tahu itu cewek atau cowok, cuma itu bener-bener kepala. Terus kita semua tuh pada kabur, Oh. pada lari kayak Jadi yang lihatnya banyak orang loh. banyak. Bukan aku aja ya. Ini orang Villa Tawang Baru yang setetanggaan sama aku pasti tahu ini cerita. Kalau seorang doang kan biasanya bisa Iya, halu ya. iya. Tapi kalau sampai sebanyak Iya, itu ya. benar. Oh, Terus oke, oke. makanya aku nggak bisa bohong juga cerita ini dan nggak selesai di situ aja. Setelah itu berbulan-bulan rumah itu sempat kosong Oke. karena Mas Gunnya masih di luar negeri juga. Terus udah gitu,
ada salah satu yang kontrak lagi. Ini aku bingung ya ngontrak atau beli karena aku kurang tahu infonya. Nggak Tapi apa-apa. yang aku tahu ini adalah tetangga baru aku. Pokoknya ada yang ninggalin Nah, lah. ini pasti kalian kalau sepantaran aku tahu film si Neng Kaos Kaki Ajaib. Nah, salah satu pemerannya itu yang tinggal di situ. Kita tahu kejauhan ya. Nggak tahu ya? Enggak. Si Neng Kaos Kaki Ajaib. Taunya Saras. Tahu. Tokecang. Tahu. Tokecang itu bukan? Iya. Iya. Jadi itu yang jadi Pak RT-nya itulah yang tinggal di situ. Ini artis Oh, loh. jadi artis ya? Iya, ini artis. Iya, iya. Dia dibikin lumpuh selama sebulan. Sama tuh setan. Jadi pas Jadi dia emang enggak, ngontrak, tapi nih aku belum ceritain ya. Jadi tuh memang katanya di rumah itu yang di kamar mandi, yang di kamar itu kuntilanak warna merah, yang di dapur itu anak kecil sama cowok. jadi emang Yang rumahnya udah iseng berhantu. itu yang kuntilanaknya. Oh. Yang anak kecilnya nggak begitu ganggu, tapi kuntilanaknya ini ganggu Jadi banget. bapak-bapak artisnya datang sehat nih, begitu Sehat. ngontrak di situ It atau beli. berbulan-bulan sehat dan Uh-huh. emang agamanya kuat banget. Oh, jadi sering Iya, ibadah lah ya iya, di sana. ibadah sama suka nyetel-nyetel salawatan gitu. Oke. Terus tiba-tiba suatu hari dia lumpuh. Beberapa setelah tinggal di dia juga punya monyet. By the way, dia juga punya pelihara monyet ya. Monyet yang gede banget gitu, dikandangin di samping pohon yang udah ditebang itu. Oke. Terus itu dia tiba-tiba biasanya tuh selalu ngasih makan si monyet itu. Kok aku lihat-lihat sama mama aku suka nanya-nanyain kok biasanya si bapak ada kok Oh, dia ada. karena dia gitu. sering ngasih makan monyet, Iya. tiba-tiba nggak ada, jadi ditanyain orang Iya, gitu ya. dan Haha. monyet itu kan dikasih makan-makan. Mati dong lama-lama. Wah, kasihan banget. Aku nggak mau ya monyetnya, tapi sering aku kasih jambu segala macam tuh nggak galak enggak. Oh, oke. Monyetnya nggak galak, cuman memang tidak ramah. Jadi udah lama Iya, nggak dikasih itu. makan nih. Terus udah kayak gitu, di skip lah ya. Terus udah habis itu ditanyalah sama mama ke istrinya, anaknya juga cantik banget tuh cewek. Ditanyalah sama mama ke mamahnya dia, istrinya dia sama anaknya, si bapak kemana bu? Kok nggak kelihatan? Akhirnya cerita lah, ternyata si bapak dibikin lumpuh selama sebulan, bingung. Itu tuh sebulan kemudiannya sembuh setelah berobatin ada orang pintar yang nyembuhin itu. Terus ternyata si setannya itu benar-benar marah karena si bapaknya rajin ibadah, sekeluarga tuh rajin ibadah. Oh. Terus sering di setel-setel lagu-lagu sholawatan. Jadi panas kali ya. Panas kan. Itu tuh setiap malam suka nggak tahu ya, aku ngerasa kayaknya cuma di film aja, tapi kok ternyata di dunia nyata ada setan bisa banting-banting panci, bisa jatuh-jatuhin lah. Oh, Aku jadi nggak ngerti. Setiap malam suka ada barang yang mentah-mentah Iya, gitu. itu dijatuhin di dapur. Oh, yang makanya ada suara berisik-berisik itu Itu, kali ya? iya. Oh, oke. Akhirnya kejawab lah sudah, ternyata memang rumah itu akhirnya Si didoain kuntilanak. ulang. Kalau di agama Islam tuh didoain ulang, di ngajin lagi, sampai akhirnya udah tuh. Aku belum lama pindah juga, katanya alhamdulillah udah gak kenapa-napa. Cuman yang aku bingung, di samping rumahnya itu tetap kosong. Padahal rumahnya bagus banget tau, tapi tetap kosong dan kita nggak tahu pemiliknya itu siapa. Nah, nggak sampai di situ, ini baru cerita satunya. Di depan rumah aku tuh rumah kosong. Ini rumah yang baru Enggak, nih? ini rumah yang lama tetap. Oh, rumah lama. Jadi rumah lama aku juga di depan rumahnya itu rumah kosong. Rumahannya baru kayaknya, banyak yang kosong ya? Enggak. Jadi tuh emang yang punya rumah itu kayak cuma Investasi beli, doang iya ya? investasi doang, terus oke. nggak pernah ditempatin, orangnya di luar negeri. Oke. Si Mas Gun. Oh, bukan ini Oh, bukan beda Mas lagi. Gun. Oh, iya. Iya, yang itu udah kelar. Oh, itu yang tadi Mas Gun udah selesai. Oke. Nah ini tuh aku kurang tahu, cuman kata mama dia orang Amerika. Luar negeri dong. Iya, orang luar negeri. Gak tahu kok bisa invest di sini gitu. Oke. Masih di rumah. Pokoknya yang intinya lama. tuh rumah nggak pernah Iya, tinggalin, nggak kosong. pernah. Oke. Ini tetap di Villa Tawang Baru ya. Terus kebetulan di depan rumah aku ini aku sering main tahu umpet. Dulu waktu aku kecil aku sering main tahu umpet. Oke. Dan aku tuh dulu pernah dimusuhin. Jadi tuh main petak umpet. Aku tuh masuk ke rumah kosong. Ternyata mereka pada ngunciin aku di rumah kosong. Dan itu rumah kosong itu depan rumah aku. Udah, kamu yang dikunciin, kamu yang dimusuhin ya? Iya. Sensor. Oh, iya. Tolong Pak. Oh, iya, maaf. Saya kesel Pak, masa dia dikunciin Pak? Oh iya. Iya, buat teman-teman aku tuh ya, dulu yang ngunciin aku di rumah kosong itu tuh jahat banget kan. Iya, Iya, tuh. oke. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih temenan ya. Oh, Terus bodoh ya. terus Itu kan anak kecil. udah di situ aku nangis. Nangis Itu karena tuh nyampe dikunciin. maghrib. Itu nyampe maghrib kan aku udah bilang aku nggak mau keluar maghrib lagi gitu. Jadi mainnya kayak siang-siang ke sore, Iya, terus siang dikunciin sore. lama sampai maghrib. Iya, nyampe maghrib tuh. Terus aku panik. Akhirnya ada yang bukain pintu. Salah satu teman aku baik banget kamu. Ya kan, emang dia yang ngunciin. Enggak, bukan dia. Oh, iya, Dia iya. tuh malah dia ngebela aku. Oh, iya. Iya, Terus. itu. Terus ya udah tuh
malamnya kan aku pulang dulu nih mandi bla bla bla, terus malam tuh mau sholat ngaji di masjid. Oke. Itu malam-malam aku kan suka ngejajannya tuh di belakang komplek yang depan rumahku itu. Ini kan ini rumah, di belakangnya ada rumah lagi komplek, beda blok. Terus udah kayak gitu, aku jajan lah di situ. Jajan habis kayak gitu jajan. Nggak tahu kenapa bukan aku doang yang ngeliat, ternyata ada nenek-nenek di rumah itu. Yang rumah kosong tadi? Iya. Pas kamu pulang lewat ada itu yang ada nenek-nenek, kita bingung. Emang nenek-nenek tinggal di situ atau emang lagi main ke situ? Iya, tapi kalau main ngapain di rumah kosong? Itu kosong udah pas jajan sama kakak kamu lagi? Enggak, sama teman-teman. Sama teman. Iya. Jadi kamu dan teman-teman lihat nenek itu. Iya, nenek itu. Dan itu Tapi waktu dikunciin nggak ada? Enggak. Kita enggak. Pas Jadi kamu dikunci sendiri nggak ada apa-apa ya? Sebelum kejadian itu nggak ada apa-apa. Ternyata tetangga aku yang lain yang emang suka sholat beribadah kan lewatin rumah aku sama depan rumah aku itu, katanya memang sering ngeliat orang tinggi gede sama nenek-nenek. Tinggi gede, aku nggak tahu ya, kayak gundurwo mungkin ya. Tapi pas kamu sama teman-teman lihat nenek-nenek itu, neneknya diem aja? Nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain, diem aja, ngadepnya ke belakang gitu, tapi megang tongkat. Tapi kelihatan kita banget. bisa ngeliat dong, dia megang tongkat. Jadi nggak kelihatan mukanya dari belakang. Ya, aku panik. Tapi aku langsung begonya aku jalan santai, terus tuh nenek-nenek ngapain kali? Namanya bocah ya? Nenek ngapain ya di sini? Nenek siapa itu? Nenek lu kali bercanda-bercanda kayak gitu kan goblok kayak maaf. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ngoror kali ya. Emang goblok. Terus udah kayak gitu, ya udah tuh. Setelah dari aku jajan tuh, teman-teman aku sering main di rumahku. Sering main. Itu ada yang ngeluh. Nah, ya di depan rumah lo kenapa sih suka ada yang ngeliatin kita kalau main? Dia doang yang rumah kosong ya? Tapi dia doang yang ngeliat. Ngeliatin. Padahal kita semua nggak ada yang ngeliat siapa-siapa. Sumpah, itu gede banget lagi badannya. Gue nggak mau lagi main kesini kalau malam-malam kata dia gitu. Dan kita kalau main siang-siang aja ya sampai sore sambil padangan. Tahu padangan nggak sih? Enggak. Sate Padang. Ya ampun, kalian tahu padangan. Jadi kalau padangan itu bawa makanan dari rumah masing-masing, makannya di rumah temennya satu orang. Jadi ntar satu bawa rendang, kikil. Gitu. Itu Padang. Padang bener sih, tapi bukan itu. Pasti kalian yang waktu kecil pernah ngerasain itu tahu. Iya. Ya udah tuh, akhirnya kita nggak main lagi tuh malam-malam. Terus kita suka tukeran binder juga tuh, binder nggak? Tahu. Ya itu tukeran. Ada kertas-kertas gitu kan? Iya, Hershey's, Kiki tuh yang paling mahal tuh Hershey's. Nah itu tuh siang-siang akhirnya. Nah udah kayak gitu, aku trauma main tak umpet ya jujur. Terus aku nggak main tak umpet lagi, mereka main tak umpet, aku nggak ikutan. Nah di samping rumah kosong itu ada rumah lagi teman aku namanya Yanti. Hello Yanti. Siang-siang nih ya? Iya siang-siang. Jadi mamanya Yanti lagi masak belut, aku ke rumahnya Yanti. Mantap juga. Terus diajakin aja makan ke rumahnya Yanti tuh, makan. Nggak tahu kenapa ada bunyi di sampingnya rumah kosong itu kan. Rumah kosong itu kan kalau dari rumahnya dia di samping, kalau di rumah aku di depannya. Oh iya, oke. Kesek. Kita mikirnya ulur kali ini, tikus nih, kucing gitu. Iya bisa kucing kan, rumah kosong. Aku anak kecil yang gak takut ya. Aku dulu waktu kecil tuh gak penakut banget kalau siang-siang bolong, tapi terus siang-siang bolong tuh aku samperin lah tuh, kan semak-semak gitu ya. Iya. Aku samperin kok gak ada apa-apa, tapi bunyi sek mulu. Akhirnya aku gak berani nyamperin lagi karena udah mikir, wah kalau bukan binatang atau apa-apa, si nenek lagi nyapu. Iya. Ya, kan takutnya gitu ya. Iya. Anak-anak kan tadi dia bawa tongkat, mungkin kamu lihatnya tongkat, ternyata sapu sama pengki. Iya, makanya. Dia lagi bersih-bersih rumah. Aku tuh mikirnya udah yang aneh-aneh, apalagi teman udah ngomong itu ada beginian, ada begituan. Dan aku ngelihatnya nenek-nenek. Oke. Jadi mikirnya ini mah yang tinggal di sini kali, tunggu di sini, jadi nggak mau ganggu. Ya udah akhirnya aku bilang misi. Jadi setiap lewat situ tuh selalu bilang misi. Diajarin juga sama orang tua kalau lewat kayak gitu tuh pasti harus bilang misi. Terus ya udah kelar dari situ. Berarti kamu pas kecil sering lihat kayak gituan ya? Mungkin karena masih suci ya? Iya mungkin ya, padahal. Udah enggak. Tahu. Kalau itu saya kurang tahu ya. Cuma emang ini tuh yang bisa tapi yang bisa ngeliat dan bisa kesurupan itu kakak aku. Ya ini kisah nyata. Hello kakak aku yang sering nemenin aku ngeliat Bunti. Emang nonton dia nonton? Nonton ya. Nonton ya. Halo. Terus nih kakak aku itu, jadi waktu itu dia ada dari kampusnya. Ini masih di rumah yang lama nih, di Villa Tom? Aku masih di rumah, cuman ini dia kondisinya lagi jalan dulu nih keluar sama temen-temen kuliahannya. Dia udah kuliah. Apa sih kalau kuliahan tuh kalau keluar kota bareng-bareng tuh kayak ada acara gitu sama teman-teman kampus gitu. Iya gitu lah ya. Itu tuh ngumpul tuh sama anak-anak kampusnya di ke daerah Puncak. Waduh. Gue nggak tahu Puncak apa sih kak?
rumahnya tuh udah terkenal banget horor. Oke. Itu di pom bensin, itu terkenal horor Berarti di emang. tol kali ya? Pinggir tol gitu ya? Pokoknya di Sentul itu paling Ada pom terkenal bensin. horor. Oke. Pokoknya orang situ Nanti pasti kita tahu itu cari. horor ya. Pom bensin sama kamar mandi horor. Jadi kakakku lagi pipis. Mm-mm. Pulang-pulang dari situ kakakku nggak enak badan. Ini cerita aku banyak banget ya by the way, horornya. nggak apa-apa. Nah terus udah kayak gitu, ya udah dong. Dia pulang pipis nggak enak badan. Dia habis pipis dari situ nggak enak badan, udah Oke. nyampe rumah. Mm-mm. Dia lemes, nggak bisa bangun gitu, lemes. Belum makan kali? Oh, Oh enggak ya? oh. Kan pergi dari Jakarta ke puncak belum makan kan? Iya, benar, Lemes benar. boy pulang. Power Dia- loss dia ya. tipes Iya, iya. tuh kakakku. Tipes, mamaku mikirnya ya tipes biasa dong. Kebetulan aku Mungkin waktu kuliah itu kecapean, iya, terus aku jadi waktu tipes. itu kebetulan memang tidurnya sama kakak. Oke. Sama kakak. Terus udah kayak gitu, ya udah tuh kakak aku pulang, aku nggak mikirin yang aneh-aneh. Aku mikir kakakku sakit tipes nih, nyampe Oke. Heeh. dia nggak ke rumah sakit tapi dokter yang datang ke rumah. Oke. Diinfus lah di rumah, gonta-ganti infus sampai 6 kali sehari. Oke. Terus udah kayak gitu, Aus dia. aus. Terus udah kayak gitu, ya udah tuh. Udah selesai infusan kayak gitu, malam-malam aku tidur lah bareng dia. Tidur asik. Terus aku nggak dengar tuh. Aku tuh tidurnya kayak tidur ayam, jujur ya. Aku tuh gampang banget kebangun. Jadi Cuman kayak ada kalau- suara dikit iya, kebangun. Terus kalau sekalinya kebo aku nggak bisa bangun-bangun. Terus Jadi ayam apa kebo? dua-duanya ya, Oh bisa iya. dua. Jadi setengah kebo setengah ayam. Iya, iya. Terus udah kayak gitu. Gue kebangun Aku jam berapa gitu, malam lah. Gue nggak dengar suara orang nangis, lo pasti tahu lah orang nangis gimana suaranya. Ya. Gitu Oh, kan sih? iya, iya, gitu. Iya gitu. nangisnya lain ya. Ya, agak lain ya. Suara orang nangis. Iya, oke oke. Gue nggak lihat ke samping, anjing. Ini kan? Oh, enggak, bukan maksudnya kakak gue. Astagfirullahaladzim. Anjing gua. Enggak, astagfirullahaladzim. Gue pokoknya habis astagfirullah langsung tiba-tiba bangun ke kamar mak gue. Mama, buka, kakak jadi setan kata gue. Oh, Jadi lu tuh lihat kakak apa? gue matanya warna merah coy, sambil nangis terus ngeliat muka gue. Ketawa kayak gitu, kayak kuntilanak tuh. Kebetulan rumah gue samping masjid dan ada yang tinggal di masjid, yang jaga masjid. Ada Pak Ustadz juga. Halo Pak Ustadz. Marbot Makasih. ya, marbot. Ada Pak Ustadz juga. Terus maaf. Namanya cewek suka ngobrol. Terus udah kayak gitu. Pak Ustadz datang ke rumah, dicek lah. Itu tuh kakak gue tuh udah kayak kesurupan tuh nggak? Ketawa-ketawa hihihi kayak gitu-gitu. Bukan kaya dong. Emang Udah kesurupan ya. Matanya udah merah ketawa-tawa. coy, matanya merah. Oke. Udah tuh. Bibirnya matanya- putih. Enggak anjing. Indonesia. Maaf. Ray. Matanya merah. Terus Pak Ustadz tuh nyampe astagfirullah megangin, terus jempolnya tuh biar pegangin, maaf ya. Iya, iya. Jempolnya tuh digini-giniin. Oh, dipencet-pencet biar keluar ya? Katanya kalau itu dipencet-pencet gitu kan. Itu tuh ternyata nggak mungkin parah banget nyampe nyakar-nyakar. Pak Ustadz tuh kena. Jadi kayak kerasukan macan kali ya? Nggak tahu Sampai juga ya nyakar-nyakar. gue. Ternyata katanya yang ngikutin bukan satu orang. Oh. Satu setan, dua. Jadi dia ada kemasukan dari kemasukan sambil ngomong. Jadi Pak Ustadznya nanya, kamu siapa? Kenapa nempel ke badannya? Siapa ini? Ya, gitu. saya Tikno. Terus si itu yang jawab bukan kakak gue, suaranya juga bukan kakak gue. Oh, udah beda. Bilang tuh sama yang punya badan ini, goblok. Anjir. Iya bener, ngencingin anak gua, dasar tolol gitu. Oh, Setannya dia tuh nggak ngomong pakai sengaja. tapi pakai bahasa Sunda. Oh. Ini ngisingkeun anak orang kayak gitulah Itu pokoknya. suruh di-translate dong. Kan tadi udah sebelum. Oh ya udah ya. udah. Iya, terus udah kayak gitu ya udah. Oh ya udah tuh Pak Ustadz yang ngobrol-ngobrol minta maaf segala macam. Keluar udah minta maafin aja, nggak sengaja. Oke. Ulah ngising sembarangan makanya katanya jangan kencing sembarangan makanya katanya. Kan dia kencing di toilet Iya ya? makanya, tapi katanya kakakku tuh ngincingin anaknya. Oh. Kayaknya nggak sengaja ya, kan nggak ada yang Iya, tahu iya, juga iya. ya. Ini kan niatnya mau pipis ya, nggak Iya, mungkin ada niatnya. bocah. Iya "Eh, mungkin saya kakak gue nggak kencingin." bilang misi. Iya, oh mungkin. Iya nggak bilang misi nih mungkin. Mungkin. Terus udah kayak gitu ya udah kelar dari situ, keluar lah. Kakak aku lemas, makin lemas. Tapi kondisi udah sadar tuh. Udah sadar tapi Oke. setengah sadar tuh karena udah lemes gitu Capek banget mungkin Iya habis energinya dikeluarin mungkin ya. keambil juga kan sama Karena tuh. kemasukannya dua ya. Ah. Oke. Itu ternyata kuntilanak merah sama putih. Itu Bener tuh tadi gua. Bener lu. Indonesia Raya. Iya benar. Nah ini ceritanya terakhir. Oke. Ini tetap kakak gua ya, yang kesurupan ini belum lama. Kakak gua udah married sekarang. Oh, lu tinggal bareng? Iya tinggal gua tinggal sama kakak gua sekarang sama suaminya. Sama kakaknya sama suaminya itu. Nah. Iya bener. Terus kakak gua tuh kan kalau kakak gua tuh suka jalan-jalan.
orangnya hobi banget jalan-jalan deh suami istri. Gue tuh kadang nggak mau ikut, bukannya nggak mau ikut sih, kadang juga nggak diajak yang kami. Ya kadang gue nggak diajak, tapi gue juga kalau diajak kadang nggak ikut. Kakak gue lagi makan durian di daerah Serang. Oke, jadi Di Serang kondisi tuh terkenal dia banget berdua durian. pergi, Iya, lu sendiri di rumah iya. nih. Dan itu dampaknya malah ke gue. Jadi kakak gue itu ketempelan habis makan durian. Jadi tuh ketempelan. Jadi tuh dia duduknya tuh di belakang pohon gede gitu. Kakak lu? Nah, terus katanya nenek-nenek yang nempelin Oh. dan ada, lu tau gak sih kalau setan itu ada yang pengen pindah tempat. Jadi numpang ke tubuh orang, dia mau pindah tempat dari tempat itu nggak mau Biar bisa jalan-jalan kali ya? bisa pindah gitu. Nah akhirnya pindah lah tuh ya. Oh, dia numpang masuk ke kakak lu, Iya, terus dia pulang, bawa ke lu. bawa penyakit. Waduh. Gua tuh nggak tahu ya, gua seumur hidup belum pernah kena cacar. Mungkin kalian yang tahu gua waktu itu kena cacar, ya itu gara-garanya kakak gua tuh ketempelan sama tuh setan, kakak gua kena cacar, gua jadi kena cacar. Jadi gua dampaknya ke gua jadi penyakitan. Cacarnya itu pure pas pagi-paginya, kakak gua demam, terus langsung bentol-bentol, besoknya gue yang kena. Itu kena setannya apa emang kena duriannya? Jadi karena kalau kata orang-orang yang tahu, emang kalau yang setan kayak gitu tuh ngasih penyakit. Oh, dapetnya cacar waktu itu. Untung bukan COVID ya. Amit-amit ya jangan ya. Terus udah kayak gitu ya udah. Alhamdulillahnya sampai sekarang belum ada cerita-cerita aneh lagi. Oh, jadi itu klimaksnya Iya, terakhir itu klimaksnya tuh di situ. Gue nyampe penyakitan. Bukan penyakitan sih, gue kena sakit cacar lah. Gue nggak pernah kena sakit cacar. Tapi yang ngasih tahu itu ketempelan tuh siapa? Keluarga. Oh, Jadi keluarga keluarga ada suami yang kakak gue tuh ada yang bisa kayak emang gitu agamanya juga. lebih kuat. Oke. Gitu. Oh, Jadi ya udah tuh akhirnya mungkin yang bisa kita pelajarin dari sini setan itu ada jangan juga makan yang ngasih durian penyakit. sembarangan coy. Sama kencing jangan di pala orang. Iya, jangan kencingin bocah ya. Iya. Ada bocah jangan kencingin. Ada bocah-bocah kencing. Jangan. Iya makanya ya itu pengalaman mistis gue selama perjalanan hidup gue. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada lagi. Nanti kalau ada lagi datang lagi sini ya. Boleh banget. Jadi ya udah. Makasih juga gue udah diundang sama Wah enggak, Duo kita yang Cowok makasih ini. loh. Kita makasih banyak Kita loh. yang Iya, makasih loh sama-sama. Mbak Ina ya. Iya. Paling ya sekian aja ya Ya. ceritanya. Sekian ya cerita dari Kak Ina ya. Iya. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya. Terus juga jangan lupa like, Komen. komen, Subrek. subrek. Subscribe. Oh, bye-bye. Ya bye-bye, dadah.